Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024 ini ya. Kali ini channel Eva Privat akan kembali membahas terkait dengan mengapa kandidat tidak lolos wawancara guru penggerak. Padahal sudah menjawab sesuai dengan pengalaman, menjawab apa adanya, itu tapi mengapa tetap tidak lulus? Nah, itu kita akan berikan penjelasannya pada video kali ini. Namun sebagai bentuk dukungannya kepada channel Eva Privat, teman-teman dipersilakan untuk klik tombol subscribe, like, komen, serta share video ini agar lebih banyak teman-teman yang memperoleh manfaat dari video kami. Nah, namun sebelum menjawab pertanyaan ini ya, perlu kita ketahui dulu bagaimana sih rentang skor penilaian wawancara guru penggerak gitu ya. Jadi untuk wawancara guru penggerak itu nilai paling rendah itu skornya 1. Ya. Kemudian 2, 3, 4 dan 5. Ya. Untuk skor 3 saja itu sudah memenuhi sebenarnya ya. Ini memenuhi. Nah, namun untuk guru penggerak sendiri ya, itu karena jawabannya itu wawancara ya, wawancara itu adalah berdasarkan pengalaman. Jadi yang dinilai itu bukan penguasaan materi, tapi berdasarkan pengalaman. Nah, kalau guru penggerak kan harusnya pengalamannya sudah banyak gitu ya, sehingga guru penggerak ini sudah lama gitu ya, atau pengalaman banyak. Karena bersumber dari guru yang memang sudah punya pengalaman mengajar, berbeda dengan PPG Prajabatan yang fresh graduate gitu, sehingga kalau untuk guru penggerak itu kemungkinan untuk dapat 4 itu sangat terbuka ya. Jadi bisa 3 atau 4 lah, kalau 5 mungkin terlalu luar biasa kalau nilainya 4 gitu ya. Nah, tapi sekali lagi itu semua berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan teori ya. Nah, kalau sudah dapat skor 3 dan simulasi mengajarnya juga sudah bagus, maka itu insya Allah dinyatakan lulus ya. Nah, jadi itu skor penilaiannya. Jadi kalau skor 1, skor 2 apalagi skor 1 ini kemungkinan besar tidak lulus nih. Apalagi 1, kalau 1 itu sudah mati tuh, tidak mungkin lulus ya. Nah, ini mungkin tidak lulus ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, bagaimana cara menjawab yang diharapkan asesor, atau bagaimana cara kita menceritakan pengalaman ya, atau ini maksudnya menceritakan pengalaman. Nah, menceritakan pengalaman. Nah, bagaimana caranya menceritakan pengalaman? Nah, menceritakan pengalaman yang diharapkan itu ada tekniknya, ada metodenya ya. Metodenya itu namanya metode STAR ya. Banyak video kami yang sudah membahas terkait dengan metode STAR, baik karena metode STAR ini digunakan juga HRD ketika di perusahaan-perusahaannya untuk menerima karyawan-karyawan itu ketika wawancara menggunakan metode STAR. Wawancara beasiswa juga seperti beasiswa LPDP itu juga menggunakan metode STAR setahu saya gitu. Nah, STAR ini sebenarnya singkatan ya. ST, A dan R. Ya. Ini S dan T-nya ini untuk situation atau task. Atau kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah situasi. Ya. Kemudian ini action, A-nya itu action. Atau kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah tindakan. Ya. Kalau R ini adalah results. Results maksudnya adalah hasil. Nah. Jadi asesor itu mengharapkan Bapak Ibu menceritakan pengalaman itu seperti ini. Situasinya, kapan, dan seperti apa. Seperti apa. Nah, kemudian tindakannya itu pada situasi itu apa yang dilakukan. Apa saja yang dilakukan. Terus hasilnya, berhasilkah atau gagal? Nah, harapannya kan yang berhasil nih. Berhasilkah? Nah, apa yang dinilai ya oleh asesor? Asesor itu hanya bisa menilai kalau ini lengkap ini. Kalau ini lengkap, baru asesor bisa menilai.
Ini harus lengkap dulu. Nah, tugas asesor lah yang harus melengkapi ini. Kalau belum lengkap maka akan ditanyakan. Lengkap baru menilai, baru dinilai. Kalau tidak lengkap maka tidak bisa dinilai, ya. Nah, apa yang dinilai itu adalah ini sebenarnya. Ini. Tindakan. Ya. Apakah tindakan kita itu efektif? Ya. Apakah tindakan kita itu efektif? Nah, tindakan efektif ini itu ada listnya. Ya, misalkan untuk kompetensi ya, karena ada sekitar 9 atau 8 kompetensi, apakah kompetensi ini efektif? Apakah sesuai ya dengan kompetensi yang digali? Jadi teman-teman boleh saja bercerita banyak pengalaman. Teman-teman boleh saja bercerita sudah lengkap startnya, ya, bercerita apa adanya. Tapi apakah tindakan teman-teman itu sesuai dengan kompetensi yang digali? Nah, ini persoalannya di sini, letaknya kemungkinan seseorang bisa saja tidak lulus, ya. Atau saya pindah, mengapa tidak lulus meski sudah menjawab sesuai dengan pengalaman, ya? Karena yang dinilai tadi dari itu saya tulis ulang, ini dan ini, star itu yang dinilai itu yang ini, tindakan. Nah, tindakan atau action ini yang dinilai. Nah, untuk setiap kompetensi itu ada list atau daftar tindakan yang sesuai. Nah, ada list atau daftar tindakan yang sesuai. Jadi, boleh saja teman-teman sudah cerita pengalaman, sudah cerita tindakannya apa, tapi tindakannya tidak sesuai. Maka kalau tindakannya tidak sesuai, ya, maka teman-teman bisa saja skornya 2 atau malah 1. Ini tidak lulus. Kalau 2 mungkin masih ada kemungkinan lulus, tapi kalau 1 sudah jelas tidak lulus. Nah, jadi ini jawabannya Bapak Ibu, ya, ini jawabannya. Mengapa seseorang atau kandidat yang sudah menjawab sesuai pengalaman, apa adanya, lengkap startnya, ya, tidak lulus. Itu karena di sini. Jawabannya adalah tindakan yang dia lakukan, tindakan yang diceritakan kandidat itu belum, ya, atau tidak sesuai tindakan efektif tiap kompetensi. Nah, ini penjelasan paling sederhananya seperti itu, ya. Jadi karena tidak efektif atau tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, maka Bapak Ibu meskipun punya pengalaman, tapi dianggap belum memenuhi kompetensi untuk lulus sebagai kandidat guru penggerak. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa sih bisa seperti itu, sudah menjawab sesuai dengan pengalaman dan sebagainya tapi tetap tidak lulus. Ya, itu penjelasannya. Makasih banyak atas perhatian yang diberikan, ya. Silakan teman-teman, kami juga punya video terkait dengan tindakan apa yang diharapkan, ya. Nah, silakan dicek, ya, disesuaikan dengan pengalamannya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.